kegiatan, yaitu sosialisasi, penyebaran, dan pemahaman budaya positif. Berarti menyampaikan sesuatu yang baik, yang bersifat positif, baik itu terhadap peserta didik dan terlebih terhadap guru. Jadi saya mohon maaf karena sementara kita berada di era digital, berarti kita siap untuk menjemput, siap untuk berkolaborasi bersama teknologi yang sementara berjalan. Jadi antara peserta didik dengan guru kita tidak bisa. Mari kita berjalan bersama dengan teman kita yang satu ini, yaitu calon guru penggerak yang akan membawa wadah sekolah kita ke tingkat nasional atau yang dapat dikenal di kementerian. Jadi secara langsung kita ini sudah dikonek langsung dengan kementerian. Harapan saya mengajak teman-teman dan peserta didik untuk mari kita berkolaborasi untuk mengembangkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kita kembangkan di lembaga tercinta kita. Bisa toh? Bisa. Terima kasih. Akhir kata, saya membuka kegiatan sosialisasi, penyebaran dan pemahaman budaya positif dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakasek sekaligus telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berikan aplaus lagi kepada Ibu Wakasek. Pada kesempatan yang berikut, saya akan berikan waktu sepenuhnya kepada calon guru penggerak angkatan 10 untuk memaparkan materi mengenai penyebaran dan pemahaman budaya positif. Kepada Bapak Heri, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita memulai dengan kegiatan ini, anak-anak kita beri ice breathing-nya sebentar. Tepuk 5, 1 kali tepuk 5, mulai. 2 kali tepuk 5, mulai. Ya. Mantap, tepuk salut untuk kalian semua dan Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih Ibu Kepala SDN Minat atau yang mewakili Bapak Kepala yang kami hormati, yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu guru, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SDN Negeri Uninat yang saya cintai. Dan juga tak lupa pula saya mengucapkan salam dan bahagia kepada peserta didik yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita naikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan bimbingannya sehingga dapat mempertemukan kita kembali di tempat ini dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Baik, di sini ada pemaparan materi. Saya akan mensosialisasikan materi tentang penyebaran dan pemahaman tentang budaya positif. Ada 4 agenda, yaitu pembukaan tadi kita sudah lewati. Yang kedua adalah sesi pertama tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang kedua sesi yang kedua itu tentang refleksi setelah mengikuti kegiatan ini. Dan yang ketiga, sesi yang ketiga tentang pengalaman saya dan menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Tentu kita sudah menerapkan, tapi kita belum tahu bahwa ini yang namanya keyakinan kelas atau aturan kelas dan mana yang menghasilkan budaya positif. Saya rasa kita semua sudah lakukan. Baik.
berikut capaian umum. Memahami konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan capaian umum yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya ada dua, yaitu yang pertama menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk mencapai ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang kedua, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dan mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang akan mengembangkan karakter murid. Nah, ini yang kita kolaborasi tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Akasek. Kolaborasi ini bukan hanya antara guru wali kelas dengan kelasnya, anak-anak atau peserta didik yang ada di kelasnya, tetapi banyak pemangku-pemangku kepentingan seperti komite, orang tua, dan warga masyarakat lainnya yang ada di sekitar kita, yang kita membangun kolaborasi agar bisa mencapai tujuan budaya positif nanti. Dan kita masuk ke sesi yang pertama adalah konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Ada pertanyaan romantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Ini boleh kita berdiskusi, sambil berdiskusi kira-kira siapa yang bisa menjawab. Ya, dalam peserta forum ini bisa menjawab, salah juga diungkapkan, benar juga diungkapkan, karena di sini tidak ada yang nilai bilang itu salah dan itu benar. Semuanya benar. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Saya bacakan yang pertama. Apakah hukuman dan mendisiplin anak? Anda setuju? Setuju. Ya. Setuju. Mantap. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti menyiram bunga atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Anda setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Baik, di sana akan kita melihat restitusinya yang akan menentukan mana yang masuk dalam aturan, mana yang menghasilkan keyakinan. Di sana ada restitusi, nanti di akhir itu ada. Nanti tadi kita jawab setuju, kita mulai memilah, oh ini hukuman dapat mendisiplinkan anak dan sebagainya. Kita bisa pilih mana yang disebut hukuman, mana yang konsekuensi, dan mana yang disebut keyakinan. Ya. Yang berikut topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini tadi sebelum kita memulai Ibu Akasek sempat menyampaikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang kita akan menghasilkan keyakinan kelas dan budaya positif. Nilai universalnya seperti yang tanggung jawab, itu yang nilai-nilai universal. Ya. Kata-kata universal artinya di Unina membuat budaya positif, berarti di Papua juga bisa menerapkannya di sana. Toleransi, kesopanan, itu yang kata-kata universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Ya, kita mulai pembelajaran pertama, disiplin positif dan nilai-nilai. Ya, sudah ditutup. Ya, ada A dan B boleh diturunkan.
Anda dan teman Anda. Sobeklah kertas. Coba saya Novanto. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kira-kira benda apa yang berharga menurut pandangan atau pilihan Novanto? Benda apa? Benda apa saja yang paling berharga di sekolah? Temukan benda apa di sekolah atau di rumah. Kemudian silakan lanjut. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ya. Yang kedua, suruhan yang berikut, buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, ya, yang nanti Novan dia genggam itu benda yang ada dalam tulisan itu, dan ada teman yang lainnya akan membujuk Anda supaya membukakan. Ya, dibujukan, misalnya bujukan dengan cara mengantar saya membuka, tetapi harus dengan cara suap saya. Berapa kali suapan? Ada. Dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jelas kan? Orang dewasa biasanya memiliki hak untuk memaksa kan? Betul atau tidak yang selamat? Ya. Oleh karena itu, dengan belajarnya materi tentang budaya positif, jadi kami sebagai orang dewasa tidak bisa dengan cara yang memaksa. Harus dengan rayuan lagi, tidak. Artinya harus dari diri sadar, keikhlasan, harus memberi tanpa paksaan dari siapapun. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ingat, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa sebuah perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Nah, ini yang penting. Pembahasan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, tetapi dapat membuatkan karakter. Yang berikut adalah ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas siaga. Iya, itu penguatan positif. Membenarkan dia supaya identitas gagalnya tidak terjadi lagi. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah ini, kalau guru-guru di Timur tidak mungkin pakai suara halus, tetapi guru-guru yang ada di Jawa, mereka sampaikan hal yang negatif itu dengan suara yang halus. Ya, bisa Pak, kalau orang Jawa kita injakkan kakinya, permisi Pak, kaki kena injak. Itu. Kalau orang Timur, kenapa kau injak saya punya kaki? Nah itu. Jadi itu berbeda atau tidak? Beda. Jadi kita diarahkan untuk menuju ke positif, hal positif. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Dan itu jelas. Jadi itu saya jangan ulang tulis karena ini berkaitan dengan kami sebagai guru dan orang dewasa juga. Jadi untuk itu kita refleksi supaya menuju ke perilaku positif. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Di situ ada stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Itu kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi hal-hal banyak yang kita temukan di kelas. Banyak siswa yang melakukan tujuan kesalahan, tapi itu memiliki tujuan. Teori kontrolnya. Yang teori kontrol ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, stimulus respon. Yang keempat adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada bujukan, bukan? Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, mencari solusi, ya kan? Ini hari kegiatan kita. Ini yang namanya apa? Kolaborasi. Ya. Yang berikut, stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implikasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dikutip dari Diane Gosar 1998. Dan yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berinovasi kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu anak-anak harus menghafal itu profil pelajar Pancasila. Ada dalam video lalu juga. Ya. Apakah makna disiplin? Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Ya, itu kita akan merancang keyakinan kelas itu sampai menghasilkan keyakinan sekolah. Sehingga budaya positif dapat tercapai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kita biasa pakai itu. Oh, disiplin berarti tidak nyaman. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang berikut, nilai-nilai kebajikan universal. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Lifelong Willingness and Life Skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, lurus hati, memberikan yang terbaik dari diri, dan bertekad yang aktif. Ya. Petunjuk hidup berdasar persahabatan peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita memasuki pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Masih ada pertanyaan lagi. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah prestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Di sini, kalau di kalangan siswa, kenapa saya pergi sekolah tidak boleh terlambat? Pasti ada yang berpikir, saya tidak terlambat supaya untuk puji saya, teman-teman bisa puji saya, bahwa saya teladan, kepala sekolah puji saya. Nah ini akan mengajak kita tidak boleh terlambat. Itu karena apa? Sadar dari dalam diri sendiri. Yang berikut, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan apa sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Pertanyaan berikut, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau bawahan yang sering datang terlambat, atau tidak ada aturan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bapak Ibu guru, ini pertanyaan berat untuk kita. Jelaskan alasan jika menemui hal-hal seperti ini. Ya. Datang terlambat, datang tepat waktu tapi tidak mendapat pujian. Nah, jika itu tidak didapatkan pujian, apakah Anda akan membuat supaya terlambat atau tidak terlambat? Kira-kira menurut
refleksi kita, bagaimana pendapat kita? Itu silahkan dijawab sendiri. Boleh nanti mengapa? Ya, di sini jawaban yang kita bisa membacakan ada teori motivasi perilaku manusia. Ya. Kali lalu saya sudah jelaskan, saya perlu ulang lagi. Teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu pertanyaan misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang berikut teori motivasi perilaku eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu motivasi eksternal. Contoh pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang tadi imbalan apa? Mendapat imbalan penghargaan. Itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan teori motivasi internal itu yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Itu tujuan dari disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti ini bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang berharga di mata masyarakat bila saya menjalankan disiplin. Ya, tertib waktu, tertib berpakaian. Itu hal positif ya dilakukan di tingkat sekolah. Yang berikut dukungan dan penghargaan. Didukung oleh penghargaan. Di sini ada jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbuat baik hanya diharapkan untuk harus dihargai, maka motivasi diri tidak akan nampak. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya menghargai suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang-orang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti dia berhasil. Ya. Siapa yang biasa? Kalau misalkan Bapak bisa tahu saya, Pak berhenti rokok, saya kasih penghargaan setinggi. Bisa terjadi. Atau ini ibu guru terus dia badan harus turun, saya kasih penghargaan. Tidak mungkin kan? Tidak. Lalu yang berikut, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Contohnya, peringkingan kelas. Nah itu, jika kita memberikan peringkingan kelas, maka tanpa sadar Bapak Ibu, peserta didik yang tidak mendapatkan peringkingan kelas akan merasa kecewa, dan itu sudah otomatis. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memberikan penghargaan yang positif. Silakan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Dan kita yang tahun-tahun sebelumnya, kita memberikan prestasi dengan memberikan nilai 2. Lalu anak-anak yang tidak mendapatkan, bahaya itu kira-kira nanti mereka merasa. Dulu kita hanya berfokus bahwa ini biar begini supaya yang lain bisa termotivasi untuk belajar. Tetapi menurut kurikulum yang baru itu bertentangan. Jadi sekali lagi saya harapkan supaya berbagai macam Bapak Ibu dengan cara apa supaya bisa keluar dari situasi yang tidak mengecewakan peserta didik yang lain. Yang berikut, penghargaan menciptakan persaingan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang dibutuhkan adalah bukan kompetensi tetapi kolaborasi. Yang berikut, penghargaan mendukung. Ada penghargaan ini macam-macam. Penghargaan mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah ini, sistem ranking masuk dalam penghargaan apa mendukung. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan dukungan adalah hal yang sama.
Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi, kalau dia tidak mendapat penghargaan, maka dia merasa bahwa saya bukan dihukum dalam arti masuk penjara, itu baru namanya dihukum. Ini dihukum apa? Semacam hukum perasaan, ya, hukum perasaan. Dia punya perasaan terhukum. Yang berikut, motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak pelajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa ia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Tadi pagi itu Ibu Yus sudah apa gitu, motivasi dalam diri. Tadi mungkin Ibu sudah lupa tapi saya kasih. Itu tentang analisis nilai dan kenaikan kelas. Jadi itu yang namanya motivasi dalam diri. Dan penghargaan yang bukan hukuman, Ibu sudah terang. Jika Ibu memberikan penghargaan, maka dia akan merasa gembira. Dan saat Ibu sudah tua, dia sudah dewasa, kenangan itu akan selalu ingat, tidak akan dilupakan. Yang berikut, restitusi. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Menurut Anda bagaimana? Ya, harus apa? Oke, tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut. Ya, yang berikut, ada pernyataan yang berikut. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembut tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Tidak. Jangan jawab gampang saja. Bertentangan dengan akhir ada. Oke, baik, itu pertanyaan pemantik. Yang berikut, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada harga diri, pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas. Biasanya main kelereng bilang, oh impas, dan tidak bayar karena impas sama. Ya, menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, itu tadi pertanyaan pemantik. Yang berikut pasti ada lagi pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang kedua, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang ketiga, bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Dan yang keempat, mengkritik dan menyindir agar tidak berbuat lagi. Kira-kira dalam pertanyaan-pertanyaan ini, kalau saya melihat restitusinya, ada beberapa pertanyaan. Harus bagaimanakah? Pertanyaan lanjutan, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen 2004. Pendekatan restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini pendekatan restitusi. Pendekatannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Pendekatan restitusi, melalui pendekatan restitusi,
Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bukan bersifat tawaran dan bukan tetapi paksaan, bukan paksa. Dia bersifat tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika Yohanes dia berbuat salah, saya sebagai guru, kenapa kalau ini pok berarti itu tidak mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebuah tantangan ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu guru hebat yang saya cintai, di depan anak-anak ini kepada kita itu merupakan menurut saya tanggung jawab yang berat untuk membentuk karakter seorang manusia menjadi manusia yang lebih sempurna. Jadi saya rasa penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Bapak Ibu guru, karena menjadi guru adalah tugas yang mulia dan kita menjadi beban untuk membentuk satu karakter menjadi karakter yang mulia. Baik itu gambaran pendekatan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu sendiri. Tindakan guru. Ini kita bisa isi. Tindakan guru ini di sini hukuman atau konsekuensi. Bisa dijawab saja. Jawab salah benar, jawab saja. Saya membaca di sini, Bapak Ibu silahkan menjawab dengan anak-anak. Kira-kira poin pertama itu masuk hukuman atau konsekuensi? Tinggal dijawab. Pertanyaan yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kelima, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, tepuk tangan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, lari keliling lapangan. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikut, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejiwaan. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, semua jawaban Anda ini terlalu luar biasa. Tepuk semangat ini. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Jadi Anda sudah bisa menjawab jawabannya. Tadi yang Anda jawab pertama hukuman, kedua hukuman,
ketiga hukuman, keempat konsekuensi, lari mengelilingi konsekuensi karena hanya lari 2 kali. Tetapi itu bisa masuk ke hukuman. Yang berikut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini perhatikan bagian di sini. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi. Yang berikut mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman berikut konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman berikut anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman berikut marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, kepercayaan Allah. Misalnya kau tidak kerja PR, bapak keluar. Nah, itu kan hukuman. Yang berikut identitas sukses, identitas gagal. Identitas itu hanya ada pada kolom hukuman. Sedangkan identitas sukses itu ada pada kolom disiplin. Disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Kita lihat hari identitas gagal hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas suksesnya konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah merupakan pilihan. Yang berikut tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tadi hukuman itu jangka panjang, konsekuensinya jangka pendek. Restitusinya dibuatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi membuat kesalahan, kalau restitusinya, apakah kamu melakukan hal ini sesuai dengan keyakinan kelas kita yang ada kelas? Itu kan perbuatan jangka panjang. Dia bisa merefleksi merasa bersalah. Yang berikut murid atau anak akan tersakiti. Korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Yang berikut hukuman. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan perbuatan. Identitas gagal atau hukuman yang berikut perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi perbuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Identitas gagal hukuman yang terakhir, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, sebentar lagi kita akan selesai. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga adalah keyakinan kelas. Kemarin kita sudah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ya, menjaga keselamatan. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Nah ini yang kesehatan, keselamatan, itulah keyakinan kata-kata yang universal. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengikuti dari awal. Yang berikut, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah. Yang berikut, proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Ini tadi sudah ada di sini kan? Itu sudah ya. Satu ke sana, satu ke sini. Dan yang kita catat itu hasil diskusi kita ya untuk keyakinan kelas. Tetapi yang kita buat itu kayaknya belum sempurna ya, karena dia harus menghasilkan kata-kata universal. Sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai, kira-kira ini dia masuk di apa? Kata universal apa? Toleransi kan? Beriman dan bertakwa kan? Nah itu ya namanya universal. Itu nanti kita terubah ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada para murid atau warga sekolah di pamflet tunggal ini. Sudah, kita sudah catat dan kita sudah susun ya. Itulah keyakinan kita menghasilkan keyakinan kelas. Ini gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi kita harus hindari kalimat negatif. Dan tentunya kita sudah paham bersama. Yang berikut masih, nah ini contoh berjalan di kelas.
dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah suatu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati, atau nilai kebajikan hormat. Nah, ini dari yang datang tepat waktu, itu kan kita saling menghormati. Karena jika yang lain datang tepat, kita yang lain datang terlambat, berarti tidak menghormati orang lain. Jadi kita harus saling menghormati. Itu contoh keyakinan kelas ya. Yang berikut peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini yang kali lalu kita buat peraturan, ini menjadi keyakinan kelas. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas adalah tanggung, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 5 posisi kontrol yang pernah dilakukan contoh tindakan tanpa kekerasan fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Ini 5 posisi kontrol. Keyakinan keras yang dicapai adalah keselamatan, menghormati orang lain. Ya, itu keselamatan, dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan bagi guru dan siswa. Keselamatan siswa tidak merasa disakiti. Misalkan dia berkeras, berarti dia sakit. Ya, kita tidak menjaga dia dari keselamatan kekerasan. Terus untuk guru, menjaga keselamatan dari guru supaya dia tidak bisa masuk penjara. Itu. Karena kalau melakukan kekerasan konsekuensinya besar. Yang berikut dilarang menggunakan narkoba, itu masuk ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Baik, itu sekarang kita sudah tahu ya. Sedikit pengenalan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Dan kebutuhan dasarnya 3T, cepat ke toilet lalu pulang kelas, mengatur teman di kelas. Itu di situ kita sudah lakukan, dan apa yang terjadi itu merujuk pada refleksi kita. Jika orang tidak memberikan benda itu supaya kita melihat apakah yang terjadi menurut perasaan kalian, apa yang terjadi di orang yang tidak mau kasih itu benda, tidak mau membuka tangan itu, menurut dia juga perasaannya bagaimana. Kemudian yang tadi meminta untuk diberikan benda itu juga tidak dapat hasilnya, dan itu dia merasa bagaimana. Itu menjadi bahan refleksi bagi kita. Lalu masih ada pertanyaan, cobalah buka. Ini tadi Anda belum buka. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepala tangan? Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau teman Anda menutup kepala tangan? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya. Jadi yang tadi memegang benda itu, dia yang menjadi posisi apa? Dia yang pengendali. Dia terserah dia mau kasih atau tidak. Itu. Yang berikut, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Ya, masih dalam pertanyaan coba. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi, ini yang hadir di sini Bapak Ibu guru kelas semuanya, silakan berekspresi di kelas, berinteraksi di kelas. Benda apa yang mau diberikan kepada peserta didik kamu yang paling berharga tergantung dari diri kita sebagai seorang pendidik. Apakah saya mau memberi atau apakah dengan paksaan baru saya harus memberikan? Ini pertanyaan refleksi buat pribadi kita sebagai seorang pendidik. Yang berikut, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa sebuah perbuatan positif efek kontrol membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Memukul, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu kategori memukul. Kalau membuat orang merasa bersalah, posisi kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa karena kamu buat begini. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Itu posisi
posisi kontrol yang kedua. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, berarti membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Alasan mengapa? Pokoknya itu. Yang berikut, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu identitas kontrol yang kelima adalah sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh di situ sebagai pengukur, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini sebagai pengukur ini. Kalau sebagai orang yang membuat orang tua merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, nah itu membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, kamu ingat tidak ibu pernah melakukan. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Ditanya kepada anak, apa peraturannya? Apa keyakinannya? Apa keyakinan kelas kita? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sebagai seorang pemimpin. Ya. Itu saya sudah jelaskan kali lalu. Jadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah melakukannya dengan berbagai versi, bahkan tidak tahu bahwa itu adalah segitiga restitusi. Kali lalu Ibu Nela refleksi, itulah penerapan segitiga apa restitusi. Ini sebagai manajer, ketika kita menerapkan pendekatan segitiga restitusi, dengan demikian posisi kontrol kita adalah seorang manajer, seorang pemimpin. Pemimpin bukan hanya seorang kepala sekolah, di kelas bapak ibu guru sebagai pemimpin. Di dalam kelompok kecil, ketua itu sebagai pemimpin. Dan itu kontrol manajernya ada di sana. Nah ini yang namanya segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan itu kamu tahu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin mencari orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan anak berbuat salah, tidak apa-apa. Membuat kesalahan itu hal biasa. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Ya. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif buat anak terhadap dirinya. Menstabilkan identitas. Ini yang tadi penerapan segitiga restitusi. Ya. Yang berikut validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Segitiga restitusi ini contohnya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu yang ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oleh karena itu, sesinya telah selesai. Sekian dan terima kasih. Sesi berbagi konsep-konsep kunci modul budaya positif telah selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya telah menyita waktu Bapak Ibu guru dan para peserta didik yang saya kasihi. Akhir kata sebelum kita tutup, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri yang telah memaparkan materi. Mari kita berikan aplaus lagi untuk Bapak Heri. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, tadi kita dibuka oleh Ibu Wakasek, bahwa kegiatan ini juga akan ditutup oleh Ibu Wakasek. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan dipersilakan.
dengan berbagai cara kita telah menyelesaikan sebuah kegiatan, yaitu tadi bilang apa? Penyebaran dan pemahaman budaya positif. Jadi alhamdulillah kalau Bapak guru kita yang ganteng ini membawakan sebuah kegiatan yang mengubah budaya kita yang dulunya budaya jalan di tempat, sekarang mengubah kita untuk harus menyebar. Berarti sikap tindakan kita harus berjalan untuk menjemput dan maju. Tidak bisa bilang kali mundur, tidak, harus maju. Guru dan siswa, mari kita sama-sama maju untuk meningkatkan yang era digital atau teknologi yang sementara berjalan ini dengan budaya positif, budaya yang baik, baik terhadap peserta didik dan terutama terhadap guru. Hal-hal negatif yang tahun-tahun yang lalu kita pakai dihentikan sudah. Kita maju pada hal-hal yang positif yang nanti membawa sifat karakter anak-anak bangsa kita ini ke dunia pendidikan yang lebih baik. Akhir kata, berterima kasih kita kepada guru penggerak yang sudah bisa membawa kita mengubah cara berpikir kita. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, pihak pemerintah, pihak sekolah, pihak orang tua, untuk kita mari kita bergandengan tangan untuk meningkatkan kolaborasi, peningkatan penyebaran pemahaman dalam sikap dan karakter yang kita lakukan di kita sudah lembaga. Mudah-mudahan hal-hal positif yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat demi diri dan anak-anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Saya tutup kegiatan ini dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakasek telah menutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang dengan setia dan sabar meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta didik yang dengan antusias dan masih sabar mengikuti kegiatan ini. Di akhir kata, apabila selama kegiatan berlangsung ada kata ataupun tindakan yang menyinggung hati Bapak Ibu guru maupun peserta didik, dari tempat ini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tadi sebelum kita membuka kegiatan ini dengan doa, maka kita menutupnya juga dengan doa. Maka doa ini akan dipimpin oleh Ibu Marta. Kepada Ibu, waktu dan kesempatan saya persilakan. Sekolah perkembangan dalam sekolah kami. Dalam nama Bapa dan